Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembukaan kitab tajwid Tuhfatul Atfal, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Tentu beliau almarhum rahimahullah yang telah wafat pada tahun 1200-an Hijriah. Beliau lahir di kota Tanta pada bulan Rabiul Awal, tentu menurut sejarah pada tahun 1163 Hijriah tepatnya beliau lahir. Mudah-mudahan kitab yang beliau tulis bermanfaat untuk kita. Beliau kitabnya yaitu kitab Tuhfatul Atfal. Maka yang baru mengenal kitab ini, ahlan wa sahlan. Ini adalah referensi tajwid yang paling fundamental, yang paling penting kita kuasai sebagai sahabat Al-Quran, sebagai penuntut ilmu, yang mana mudah-mudahan melalui majelis ini kita bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Saya Roni Abu Muhammad Al-Ghantari insyaallah akan menyampaikan pembukaan pada rekaman kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan ajarkan kepada yang lainnya. Tentu kita mulai dari halaman yang pertama, yaitu terjemah yang telah saya tulis, yaitu pada halaman pertama, silahkan dilihat. Beliau Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri yang al-masyhur dengan Al-Afandi. Tentu beliau membuka kitabnya dengan 5 bait. Di 5 bait ini kita baca, kita pahami, kita kuasai sebagai pembukaan. Tentu tidak ada pembukaan yang lebih tinggi nilainya selain pembukaan dari Al-Fatihah. Mari kita buka dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, beliau sebagai penulis kitab kuning ini, tentu kitab tajwid, beliau membuka dengan kalimat yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal Jamzuri. Sebagai penulis buku, penulis kitab, pengarang kitab, mualliful kitab, beliau mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah beliau? Beliau adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, yang nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Saya rasa semuanya sudah paham bait yang pertama. Kalau belum paham boleh langsung wapri saya, kita diskusi untuk lebih memperluas ilmu karena Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian pada bait yang kedua, beliau sebagai penulis kitab, Alhamdulillahi musallian ala Muhammad wa alihi wa man tala. Jadi sebagai pembuka pembelajaran, beliau mengucapkan tahmid, beliau bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang yang merumuskan ilmu tajwid secara prinsip adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan para sahabat bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, bagaimana kiroah yang diajarkan oleh malaikat Jibril, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, lalu sampai kepada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Inilah tradisi Islam, ada tradisi sanad, ada sanad hadis, ada sanad-sanad fikih, ada sanad-sanad kitab turas al-Islami, dan ini tidak dimiliki selain Islam. Ada tradisi sanad. Maka pada hari ini ilmu yang kita ajarkan ada referensinya, yaitu kitab Tuhfatul Atfal, dan ini terjaga sampai puluhan bahkan sampai hari kiamat. Tradisi sanad ini adalah untuk menjaga orisinalitas ilmu, dan tentu ini
yang bisa kita menjadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua di grup ini hari ini mulai belajar, nanti setelah pekan depan kita belajar 1 minggu, 2 minggu, setelah kuasai, setelah dapat sanad dari saya, silahkan ajar yang lain. Yang penting kuasa dulu ilmunya. Saya mendapatkan sanad ini dari Syekh Faisal Hamud bin Ahmad bin Al-Yaman. Tentu semoga beliau mendapat amal jariah juga. Tentu hari ini saya ajarkan kepada antum. Mudah-mudahan antum semangat semuanya, jangan keluar grup. Tetap karena Allah kita belajar mencari ridha Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Halaman yang kedua, baris yang kedua. Alhamdulillahi musallian ala Muhammad wa alihi wa man tala. Jadi ini adalah adab dalam majelis ilmu, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada halaman yang ketiga, beliau sebagai penulis kitab merumuskan, kita baca sama-sama, yang bisa hafal alhamdulillah usahakan dihafal. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mudud. Jadi syair-syair ilmiah yang dirumuskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini adalah yang berkenaan tentang nun sukun, tentang tanwin, tentang mad, yang mana ini semua sangat penting dalam dasar pembelajaran ilmu Al-Quran. Bagaimana cara membaca dengan benar, misalkan idhar, dibaca jelas dan sebagainya. Tentu 60 bait syair ilmiah ini akan menjelaskan ini semuanya, dan tentu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau kita melihat penulis buku Jamzuri, itu adalah penisbatan kepada Jamzur, yaitu sebuah tempat ayahnya, yaitu berada di daerah provinsi Al-Minufiyah. Tentu jaraknya beberapa mil dari kota Tamta. Nah, pada bait yang ketiga ini beliau merumuskan, menuliskan dan mengajarkan kepada kita semuanya melalui kitabnya, yaitu selama belajar kitab ini ada yang namanya nun sukun, ada yang namanya tanwin, ada yang mim sukun, ada yang izhar wajib dan sebagainya. Bertahap kita belajar langsung dari sumbernya. Jadi kita belajar bukan dari kitab putih tapi dari kitab kuning. Walaupun terjemah ini memang putih karena memang sudah kita terjemahkan dengan bahasa yang mudah-mudahan bisa antum pahami sesuai pemahaman saya, dan tentu mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semuanya. Kita lanjutkan. Sammaituhu bituhfatil atfal an syaikhina al-mihi dzil kamal. Jadi beliau menulis buku, beliau menamakan kitab ini yaitu Tuhfatul Atfal. Jadi ini fenomenal sekali. Tuhfatul Atfal ini adalah kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren, di lembaga pendidikan, dan ini merupakan rujukan. Maka berbahagialah antum yang bisa hadir di majelis ilmu, bisa mengetahui kitab ini, menimba ilmu. Tentu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu riwayatnya dari Syekh beliau Al-Mihi. Jadi Syekh Nuruddin Al-Mihi itu maksudnya Syekh Nuruddin Al-Mihi bin Umar bin Naji bin Fanisi Al-Mihi. Jadi penisbatan kepada kotanya yang bernama Al-Mih yang bertetangga dengan kota Syeban Al-Qam, yaitu di provinsi Al-Minufiyah. Tentu beliau dilahirkan pada tahun 1139 Al-Mihi ini, dan di kota beliau, di kota tersebut beliau menyempurnakan pendidikannya di Al-Azhar. Kemudian beliau safir rihlah ke kota Tonto dan menetap di sana. Tentu beliau menyibukkan diri dengan belajar ilmu-ilmu syar'i seperti kita, tapi kita sekarang online, tidak apa-apa. Mudah-mudahan bisa bertemu suatu saat. Ada qiraah, beliau berkhidmah demi agama Allah sampai Allah mewafatkan beliau, dan beliau tentu ini adalah amal jariah untuk kita semuanya. Syekh Nuruddin Ali tentu wafat, meninggal pada hari Rabu 14 Rabiul Awal tahun 1204. Tentu sudah lama sekali, tahun 1204 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberkahi beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali kepada kitab yang dikarang yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Husain Muhammad bin Ash-Shalabi Al-Jamzuri. Pada bait yang kelima, arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Jadi beliau berharap sebagai penulis buku di pembukaan. Jadi ada 60 bait, 5 baris pertama ini adalah muqaddimah. Maka kita jadikan
tahap muqaddimah pembukaan pembelajaran hari ini, yaitu kita berharap agar bermanfaat. Amal ini menjadi amal soleh. Amal ini menjadi amal kebaikan dan mendapatkan pahala. Tentu inilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ajru, ajru itu adalah balasan pahala, wal qabula diterima, was sawab, as-sawab tentu adalah tidak ada ganjaran yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 bait yang pertama yang bisa kita sampaikan pada pembukaan kali ini. Tetap semangat dan silahkan ajarkan, di-share kepada yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat, karena insya Allah setelah ini mohon menunggu akan ada halaman yang kedua. Ini dari halaman yang pertama yang baru saya jelaskan. Tentu setelah halaman pertama ini ada halaman kedua, halaman ketiga, dan satu halaman ada 5 bait, ada 60 bait. Tentu hanya 7 halaman, tidak sampai kurang lebih, nanti semuanya bisa belajar. Sungguh wahai para penuntut ilmu, bahwasanya kitab Tuhfatul Atfal ini adalah matan yang sangat penting dan layak diperhatikan, dihafal, dipahami bagi penguasaan ilmu tajwid. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan penuntut ilmu di seluruh penjuru dunia telah mempelajari kitab ini. Maka melihat urgensi ini, kita terjemahkan kitab ini. Saya Roni Al-Gontori sebagai pembina Yayasan Darul Hidayah dan pemegang sanad matan kitab Tuhfatul Atfal. Saya ajarkan kepada antum. Ini penting karena kitab ini akan menjadi sebuah landasan utama pemahaman kita tentang tajwid. Dan nanti kita buatkan kartu tajwid praktis. Jadi kartu tajwid praktis ini adalah menjelaskan tentang kitab Tuhfatul Atfal. Saya akui ini berbahasa Arab, tentu tidak semuanya bisa menguasai bahasa Arab. Walaupun alhamdulillah dengan izin Allah, nikmat Allah, saya mendapatkan nilai tertinggi bahasa Arab di Gontor sebagai ujian komprehensif waktu kuliah di Gontor. Tapi alhamdulillah saya akan membahasakan dengan bahasa yang mudah. Sudah saya terjemahkan tapi belum bisa dipahami juga. Insya Allah akan kita rumuskan kartu tajwid praktis. Jadi kalau disingkat yaitu KTP, kartu tajwid praktis. Jadi akan ada halaman-halaman yang kita pahami secara bertahap yang sumbernya dari kitab Tuhfatul Atfal ini. Nanti ada halaman 1 berbicara tentang idhar, idgham, langsung kita berikan contoh-contoh praktis. Maka barakallah yang sudah belajar selama ini, sudah 1 tahun, 2 tahun bersama kami di Yayasan Darul Hidayah. Ada yang sudah mulai menghafal juz 30, juz 1, tentu terus semangat. Ada yang sudah setoran juz 8, ada yang sudah selesai 30 juz. Semuanya harus semangat, istiqamah. Apalagi pandemi sudah mulai akan selesai dengan izin Allah. Bersyukur pada Allah, meski sekarang kita masih online, mudah-mudahan kita bisa bertemu suatu saat di tempat antum. Dan alhamdulillah, semoga Allah membalas kebaikan kepada kita semuanya, kepada antum semuanya, panitia yang telah mengumpulkan antum, kepada Bapak Riko, Ustazah yang lainnya, pengurus Yayasan Darul Hidayah. Tentu ini merupakan amal jariah, dan juga kepada jamaah yang men-share kepada yang lainnya. Tentu ini merupakan upaya-upaya dalam mensyiarkan dakwah Al-Quran, dan tidak ada yang kita harap selain Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup pembukaan halaman yang pertama. Tetap istiqamah, nanti ada halaman yang kedua dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bagi yang belum dapat pembimbing atau belum mendapatkan halaman e-book, bisa langsung menghubungi nomor Yayasan Darul Hidayah 088 2012 123 123. Saya ulangi, call center Yayasan Darul Hidayah, WA 088 2012 123 123. Bagi yang ingin mengadakan pelatihan di tempatnya, silahkan gratis. Insya Allah semua biaya ditanggung oleh Yayasan Darul Hidayah. Maka ini saja. Jazakumullah khairan. Kita tutup sementara. Insya Allah nanti akan ada yang lainnya, bimbingan-bimbingan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.